dari sini kita bisa membiasakan untuk membawa alat makan kita sendiri. Itu ya, semoga dengan acara ini kita bisa menerapkan konsep 3R-nya ini dari diri kita sendiri mulai hari ini. Terima kasih. Jangan lupa follow IG-nya kan. Bahwa sekarang ide itu hakal. Idenya apa Mas Denny? Boleh. Oh ada ya, monggo silakan di follow rame-rame idenya dan di like postingannya. Oke baik teman-teman, selanjutnya saya mau panggil teman-teman Kasmansa di Banding sama Mbak Gita. Mari kita kasih tepuk tangan dong. Sekalian sama Mas Chris, Mbak Jessica, sama Mbak Asik. Mbak Asiknya masih di bawah ya? Tutupnya mana? Mas Chris. Baik, selamat apa ya? Selamat sore. Oh, selamat pagi, jam 9 pagi menurut jam di ruangan. Malam. Baik, selamat sore, nama saya Gita Putri. Terima kasih buat Mas Adi. Perkenalkan, ini saya dari Kasmansa. Kalau mungkin ada yang tadi sudah disebut Kasmansa, ada yang tahu Kasmansa apa? Yang bukan, yang lulusan Kasmansa jangan sebut jadi. Baik, Kasmansa adalah ikatan alumni SMA Negeri 1 Salatiga. Jadi kebetulan acara ini adalah sebetulnya acaranya Minggu nanti gitu. Tapi kami di Kasmansa atau ikatan alumni SMA Negeri 1 Salatiga itu punya satu divisi namanya divisi lingkungan hidup yang kemudian membentuk komunitas alumni yang namanya Green Kasmansa. Di belakang, saya mau perkenalkan teman saya, ada Mbak Indri, koordinator lingkungan hidup dari Kasmansa, kemudian Mas JL, rekan saya juga, ini pengurus juga di Kasmansa. Dan pada dasarnya di Kasmansa itu adalah sebuah komunitas alumni yang peduli lingkungan. Jadi apapun alumni dimanapun, kalau mereka punya kepedulian bahkan kecil, itu nggak masalah, itu sudah dihitung anggotanya green gitu. Nah, kami bahagia sekali kami punya alumni yang sangat berdedikasi terhadap lingkungan, dan salah satunya adalah senior saya. Terus kenapa saya ada di sini? Ini senior saya di dulu ada ekskul pecinta alam namanya Jaga Bumi. Ya dulu sukanya push up, nyuruh push up. Tepuk tangan buat senior saya Mas Adiendra. Kemudian ada juga yang anggota di Kasmansa juga Mbak Erma. Iya, tepuk tangan untuk Mbak Erma gitu. Jadi ini kebanggaannya Kasmansa semuanya, dan pada dasarnya kami bertujuan supaya antar alumni bisa saling belajar terutama tentang lingkungan gitu. Mungkin tidak langsung melakukan kegiatan yang terlalu besar. Kami baru 2 tahun di lingkungan hidup. Nah, dan tujuannya adalah supaya kami bisa punya kebanggaan yang bergerak dengan Mas Chris, kita punya Mbak Jessica, kita punya Mbak Asih. Nanti mereka akan perkenalkan diri masing-masing. Nah, setelah mereka nanti akan saling mempresentasikan masing-masing. Kemudian setelah itu, silakan kalau ada pertanyaan dicatat dulu, kita akan dialog interaktif. Misalnya apa sih yang bisa dilakukan dan apa yang mereka lakukan ini yang kita bisa lakukan sehari-hari apa? Silakan dipikirkan sambil dicatat pertanyaannya kira-kira apa itu yang bisa ditanyakan sama mereka. Mumpung narasumber pelaku ini ada di sini gitu. Jadi yang saya belajar dari 2 tahun menggagas Green Kasmansa adalah teorinya banyak sekali, tapi bagaimana cara memulai dan kemudian hal-hal simpel apa yang bisa kita lakukan dari rumah sendiri, itu yang menjadi tantangan. Oh silahkan Mbak Asih ya. Baik. Oke, yang pertama ada perwakilan ini tadi yang katanya
kalau pacar direktur bank udah biasa, tapi katanya kalau pacarnya direktur bank sampah itu baru luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk Mas Kris Wirawan Putra yang hari ini akan membawakan topik mengenai bank sampah dan bagaimana pengelolaannya. Karena beliau ini adalah salah satu pentolannya Salatiga yang dari dulu sampai sekarang itu tampaknya ya Mas Kris gitu. Kalau ada kegiatan lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup yang paling keluar pasti muka-mukanya Mas Kris gitu ya. Oke, kita langsung belajar dari Mas Kris. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Kris. Waktunya 15 menit. 15 menit. Sampai semuanya udah disebut. Silakan, boleh. Jangan sampai keluar ya Mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore ibu bapak sekalian. Perkenalkan nama saya Kris Wirawan Putra. Seperti tadi diperkenalkan Mbak Gita, biasa disebut Mas Kris gitu. Kebetulan saya sedang mengemban amanah menjadi Direktur Bank Sampah Induk Kota Salatiga. Jadi sekilas ibu bapak, Bank Sampah itu memang lembaga yang dibentuk sama pemerintah gitu, ada dasar hukumnya. Kemudian sejak tahun 2021 itu memang ada dua ya, ada bank sampah unit dan bank sampah induk. Jadi bank sampah yang ada di wilayah, juga ada di Gawis, RT, RW itu disebut bank sampah unit. Nah, idealnya di setiap kota kabupaten itu ada bank sampah induknya. Jadi ada unit, ada induknya, gitu ya. Itu gambarannya kalau teman-teman nanti akan membentuk atau berinteraksi dengan bank sampah, tidaknya secara apa. Oke, saya boleh dibeli pointer aja. Oh ya, next. Ya, ini sekilas CV saya. Jadi saya adalah seorang pegiat lingkungan. Tapi background yang pengen saya sebutkan adalah saya beruntung ya Bapak Ibu, karena saya itu bisa bekerja di bidang pengelolaan sampah juga. Jadi saya bergabung di Yayasan Bintari sebagai asisten peneliti dan yang dikerjakan juga tentang pengelolaan sampah gitu. Jadi ini mudah-mudahan bisa memberikan modul yang segar gitu ya Bu ya, karena saya meneliti beberapa kelompok masyarakat dan saya pun praktisi. Jadi ya mudah-mudahan kalau ada pertanyaan tentang sampah saya harus berjalan gitu ya, mudah-mudahan. Instagram saya bisa di situ Kris_Salatiga. Saat ini saya sedang kuliah S2 di Unika Sugiokerto Semarang. Next. Nah, ini ibu bapak sekilas ya gambarannya tentang sampah. Itu perlu kita luruskan, memang sampah itu berjalan, tidak bisa tiba-tiba sampai ke TPA gitu kan. Jadi dari rumah sebelah kiri itu kita menyebutnya dikumpulkan oleh tukang sampah untuk dibawa ke TPS atau LPS. Kalau TPS itu tempat penampungan sementara, LPS lembaga pengelola sampah ya. Baru nanti diangkut ke TPA. Jadi di sini aktor kuncinya adalah tukang sampah. Ya, Bapak Ibu mungkin lebih familiar dengan tukang sampah ya daripada direktur bank sampah gitu misalnya. Mungkin ini pertama kali ketemu direktur bank. Ya, jadi yang pengen saya sebutkan di sini adalah yang saya bold itu, pengumpulan sampah itu biasanya tercampur dari sumber. Ya atau ya Bapak Ibu? Ya betul ya. Kemudian yang memilah itu tukang sampah dan yang dipilah hanya sampah yang bernilai saja. Ya. Contohnya apa Mas yang bernilai? Nah, saatnya memperkenalkan. Ini favorit ya, banyak ada di televisi juga, namanya botol PET ya. Ini harganya kalau sudah pilahan gini 1 kilo 3.500 ya. 1 kilo, ini kurang lebih 2 kilo ya, 2,5 kilo jadinya namanya 7.000, 8.000. Nah, tapi sampah yang seperti ini wah, pasti dibuang Bapak Ibu. Karena ini 1 kilo itu harganya 100-200 rupiah gitu lah ibaratnya. Jadi daripada ngumpulin yang kayak gini ini mendingan ditinggal. Nah, itulah praktek yang dilakukan oleh tukang sampah selama ini. Nah, kemudian pengangkutan dari TPS ke TPA itu dilayani oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui truk kontainer gitu ya, kontainer sampah, dump truck atau amrol itulah biasanya. Dan sebetulnya pembiayaannya itu jelas. Pemerintah itu berhak memungut yang namanya retribusi pelayanan kebersihan, atau misalnya retribusi sampah. Untuk Kota Salatiga, kalau berlangganan PDAM, coba sekali-sekali dicek ya. Ada potongan 2.500 setiap bayar air. Nah, itulah retribusi sampah. Sangat murah sekali, makanya Direktur Bank Sampah tidak digaji. Lanjut.
Ya, ini kegiatan bank sampah Desa 3 ya. Ya. Ada bank sampahnya Mbak Jessica, dan Mbak Erma, Mbak Ratri ya, dan kegiatan di sini ya. Ini yang kami lakukan, nilai sampah, dan kami ini relawan ya. Kemudian peran bank sampah induk adalah pengepulnya, jemput sampah. Jadi Bapak Ibu yang sekarang membuat bank sampah, nggak usah bingung, tugasnya ke warga aja yang ngumpulin sampah. Kalau warganya sudah ngumpulin, kita melayani one day service ya. Pagi dikumpulkan, langsung janjian, siang diambil bisa. Jadi tidak menimbulkan gudang di tempat Bapak Ibu semua. Gudangnya biar di BSI ya. Next. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu, tadi saya jelaskan di awal. Jadi warga punya sampah, warga setor ke BSU ya. Jadi saya cantumkan sampai dengan 250 kilo itu BSU namanya ya. Jadi kalau ingin bermain-main dengan sampah lebih banyak lagi ya, silahkan nanti bergabung jadi pengurus BSI. Karena pengurus BSI itu harusnya berpikir sampah skala ton dan nggak level sampah hanya 1 kilo 2 kilo ya. Jadi barang-barang yang seperti ini kita kumpulkan dari BSU ya. Mungkin satu BSU punya 5 karung, 6 karung. Nah kemudian di gudang kita itu ada ratusan karung untuk kita kirim ke pabriknya langsung. Kurang lebih begitu ya mekanismenya. Jadi itu ekosistem daur ulang yang ada di bank sampah. Oke, lanjut. Ya, jadi tujuan pengelolaan sampah Bapak Ibu ada 3 ini menurut undang-undang pengelolaan sampah, yaitu kesehatan diri, kesehatan lingkungan, dan efisiensi sumber daya. Nah ini harusnya satu kesatuan gitu. Tapi memang karena banyak orang yang menyalahartikan gitu kan, biasanya bank sampah itu dikaitkannya yang efisiensi sumber daya aja, ekonomi sirkular, bank sampah, bagi berkah dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Tapi lupa kalau masalah yang pengen kita wujudkan itu sebetulnya peningkatan kesehatan ya. Padahal sangat penting. Ini kalau misalnya plastik-plastik ini nggak kita kumpulkan Bapak Ibu, yang terjadi adalah dibakar ya. Mungkin teman-teman yang di Jawa Timur nanti bisa cerita ya. Ada pabrik tahu atau pabrik gamping kalau nggak salah ya di Malang, itu yang menggunakan kresek atau plastik-plastik kembaran gini untuk bahan bakar gitu. Katanya lebih murah dari kayu. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut ya. Nah itulah masyarakat kita. Jadi sudah tahu itu berbahaya, tapi karena lupa ada punya kesehatan, main bakar aja. Next. Nah ini, jadi ini perlu untuk dicatat Bapak Ibu kalau mau mendirikan bank sampah unit atau mungkin di tempatnya ada bank sampah unit, tolong dibantu biar bank sampah unit itu performanya bisa 250 kilo setiap kali mengumpulkan sampah ya. Sebulan sih biasanya ya. Tapi kalau bisa 2 minggu nggak apa-apa. Bank sampahnya Mbak Erma ini 2 minggu bisa ya 200 kilo. Karena satu RW betul-betul digerakkan semua gitu. Jadi nanti akan ada penimbangan seperti gambar sebelah kiri. Kemudian bisa one day service Bapak Ibu tenang ya. Jadi tidak harus syarat punya bank sampah adalah punya gudang. Oh tidak, itu bank sampah yang old gitu ya. Kita zaman now ini harusnya ada gitu kan. Langsung kumpulkan siang ambil bersih lagi. Kemudian untuk administrasi ini repot, tapi biasanya Bapak Ibu kita memberdayakan PKK ya. Makanya bank sampah ini erat dan seterusnya. Bawa kartus berapa kilo plastik berapa kilo dicatat semua. Terus nanti dipindah ke buku tabungan yang lebih kecil gitu. Ya ini bagus sih, cuman kalau buat saya laki-laki jadi ya. Nah, barang 0,5 kilo dicatat itu gini gitu. Detail itu loh 500 rupiah belum tentu ada. Tapi ya itulah namanya pemerintah kadang-kadang mikirnya kecepatan ya. Tapi implementasi di lapangannya akhirnya merepotkan. Nah bayangkan Bapak Ibu segini ini paling cuma 2,5 kilo. Nah padahal harganya itu paling sekitar 2.000 rata-ratanya. Jadi mengumpulkan 250 kilo sak pickup kebak gitu, paling harganya 500.000 gitu. Nah, terus pertanyaannya, pengurus bank sampah unit itu gajinya dari mana? Kan gitu ya, hampir nggak digaji sama sekali ya, karena nilainya sangat rendah. Makanya kami mendorong kalau bank sampah itu harusnya sedekah ya. Jadi kita sama-sama semangatnya bukan bank gitu ya. Wah saya bawa sampah bawa dite, kenong belanja, kenong di tuku Lombok misalnya, tapi enggak. Tapi beberapa yang sudah sadar, ini untuk uang kas bersama, kas RT, kas komunitas, kas gereja. Karena memang ada pemasukan-pemasukan yang ringan gitu loh. Biasanya urunan uang, ini cuma perlu iuran bawa sampah. Tapi uangnya uang bersama. Jangan sampai meridik catatannya ada buku tabungannya gitu. Kayaknya kalau kita ini
ini ya, sudah terlalu sibuk ya Bapak Ibu untuk mencatat seperti ini, terlalu detail gitu. Kalau uangnya jutaan sih nggak masalah, saya ini hanya ratusan rupiah gitu. Oke, next. Nah ini di Salatiga ada sebuah TPA 100 ton per hari, namanya TPA Ngoronggo. Next. Komposisi sampahnya adalah sisa makanan. Nah, jadi ini sebetulnya keinginan saya ya Ibu Bapak ya. Kalau bank sampah hanya ngurusi yang anorganik saja itu, ya nggak usah ada bank sampah kayaknya. Karena teman-teman pengepul, pemulung itu sudah jalan duluan gitu. Makanya tadi saya nyenggol Mbak Emma bawa magon nggak gitu. Karena sampah organik itu bisa dikumpulkan di tempat yang namanya ember ini, ya. Kemudian nanti ada molase atau bioaktivator supaya dia mendapatkan proses fermentasi. Dan ini nanti bisa disok di tempat maggot ini. Nah, ini saya contoh. Ya, itu lah ya maaf ini. Karena memang sebetulnya itu. Nah, jadi ini ibaratnya penumpakan gitu ya. Tinggal disok. Biasanya buangnya ke tempat sampah, sekarang buangnya ke biopon maggot. Ya solusinya seperti itu sebetulnya. Cuma memang teorinya gampang tapi menjalaninya susah ya. Kebetulan di bank sampah itu penggeraknya ibu. Jadi lihat maggot itu masih 2 kilo, mungkin siji gitu ya. Jadi itu memang kendala sosial yang harus dipikirkan. Next. Nah ini ya penjelasan. Ini kajian Komnas, mungkin kalau disinggung oleh Mbak Emma, ada food loss, food waste gitu. Satu Indonesia Raya ini katanya pernah, kalau di total itu 200 sampai 551 triliun sampah sisa makanan yang disia-siakan. Gitu. Ya tentunya ini jumlah yang besar ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya sampah sisa makanan, Mbak Emma dengan senang hati menerima mungkin ya. Nanti untuk oleh maggotnya di rumah. Next. Ya. Nah, bank sampah itu sekeren apa gitu kan? Next. Kira-kira bisa nggak bank sampah itu berkontribusi 1 ton per hari ya? Ternyata bank sampah Salatiga Bapak Ibu. Ini saya pamer ya. Cuma mampu 7 sampai 8 ton sebulan. Nah, bayangkan ya. Sampahnya itu 100 ton sehari, kita sebulan itu cuma mampu mengelola 8 ton sebulan ya. Itu pun pakai ngoyo Bapak Ibu. Ngumpulin sampah kayak gini apalagi ya? Wah, ini rekosonnya bukan main. Ratusan lembaran baru bisa jadi segini. Gitu. Nanti kalau sampahnya kardus, wah ini enak tuh. Kardusnya segini ini 5 kilo sudah dapat, gitu kan. Nanti kalau sampah gini, wah belum bisa. Gitu. Jadi perjuangan untuk mencapai angka 1 ton per hari ini yang lagi mau kita kejar, ya, supaya nanti tidak semua sampah dipindahkan ke TPA. Ya, jadi nextnya ini PR ya untuk para direktur bank sampah unit. Ayo bantu PSI Salatiga nih, bisa nggak peningkatan pengurangan sampahnya nyampe 1 ton per hari? Next. Nah ini sekilas bank sampah Indonesia Salatiga. Jadi fungsinya 2, perannya sebagai forum pegiat bank sampah. Jadi kami ada grup direktur, grup WA-nya ya, direktur bank gitu, yang mudah-mudahan sampaian ya nanti ya, bank yang beneran. Tapi yang paling penting adalah pengepul atau pemberi sampah terpilah. Ya. Jadi BSI sendiri itu tahun 2023 kemarin catatan kami 4-5 tahun itu sudah bisa sebenarnya. Nah, terus ini pengurus BSI itu beda-beda Bapak Ibu. Kalau di Kota Semarang itu kayaknya pegawai negeri sipil ya. Tapi kalau di Salatiga ini semuanya non PNS tidak digaji. Jadi ini relawan yang peduli, terus sedang terus berjuang ya. Bagaimana supaya kita bisa memberi upah pekerja yang layak. Terus pengurusnya juga ya adalah insentif ya barang 50.000 sebulan. Nah, ini yang lagi diperjuangkan. Karena memang nggak ada itu di sana itu. Next. Nah ini tentang 9M ya kalau bicara ekonomi sirkular. Intinya kita terlalu berfokus pada recycle ya, daur ulang segala macam. Padahal masih ada R yang lebih keren ya. Tadi sudah disebutkan Mbak Emma. Reduce menolak gitu kan, atau reduce menolongi ya, mengurangi. Misalnya bawa tumbler sendiri. Nah ini saya sama ini bahwa ini sendiri enak ya, kita mengurangi sampah plastik yang es gitu loh, maupun yang kapan kayak gini ya. Jadi saya bawa ini ngumpulin 1 kilo lama ya Bapak ya. Kalau saya lebih senang botol plastik daripada gelas plastik ini, ngumpulinnya lama. Terus belum itu kadang-kadang ininya harus dikerok karena banyak kontaminan dari labelnya. Ini kan bagian ininya. Jadi saya kira semua bawa tumbler itu dunia jadi lebih baik. Nah yang
Lihat tantangannya, kalau sudah terbiasa, bawalah tempat makan sendiri, ya. Karena kalau acara apapun, karena kita punya budaya pangan berlebih, ya. Kalau kita pangannya nggak lebih itu berarti malu, tamunya berarti masih lapar, nggak dikasih makan sama tuan rumah, kan gitu, ya. Jadi selalu siapkan tempat seperti ini. Kalau lebih langsung bungkus bawa pulang, ya. Enak, tuan rumahnya nggak repot, sama plastik juga tidak ada. Oke, nah ini mudah-mudahan bisa memenuhi jam strada ya Bapak Ibu ya. Kita itu punya target pengurangan sampah 30% sampai 2025. Nah ini kalau menurut saya sih berat ya. Karena mengurangi 1% aja belum bisa. Pemerintah menargetkan 30% dan tidak memberi anggaran untuk bagian bank sampah. Next. Ya ini cepat aja. Jadi kita juga bank sampah ini kegiatan sosial ya Bapak Ibu ya, supaya kita bisa merekap data sampah yang ditulis sama Ibu-Ibu PKK tadi. Kita mengembangkan sistem pelaporan data sampah melalui Google Form, melalui WA. Ini yang bagaimana kita supaya mengetahui kondisi bank sampah di Salatiga. Next aja cepat. Ya, ini contohnya next. Hasil uji coba kita tahu ya, yang nanti saya bilang, wah saya kalau kerjanya cuma direktur bank sampah nggak bisa hidup. Saya harus kerja jadi staf di lembaga lain. Next. Nah ini hasil uji cobanya ya. Jadi kita punya data lengkap Bapak Ibu. Kelurahannya mana, RW berapa, sampai yang dikumpulkan berapa, itu kita punya datanya. Untuk mengurangi sampah 1 ton aja sehari. Wah itu susahnya bukan main ya. Kalau kita hanya main di sampah anorganik. Next. Oke, next aja. Nah, tapi Ibu Bapak, ini khususnya yang dari kota Salatiga ya, mudah-mudahan banyak teman Ika semasa. Kalau di Salatiga itu cocoknya adalah bank sampah, ya. Kenapa? Karena sudah ada di 20 kelurahan, ya. Kita tinggal dikit lagi ini menguasai Salatiga sebenarnya ya. Dan bank sampah itu bukan hanya sampah yang dikumpulkan aja, tapi edukasinya itu lebih penting. Jaringan ibu-ibu ini somehow itu pintar gitu ya, narik orang yang baru, ngajak orang untuk milah sampah. Nah itulah yang harus kita tekankan untuk mengatasi masalah sampah. Makanya saya sebutkan di sini, dibandingkan TPS 3R itu bank sampah itu lebih mendapatkan hati di mata masyarakat. Kayaknya begitu. Next. Struktur ideal seperti ini. Jadi tidak hanya ketua sekretaris bendahara, tapi nantinya harus ada seksi usaha ekonomi, operasional, dan ada penyuluhan. Ya, seksi sekali juga boleh. Next. Nah, peran serta masyarakat Bapak Ibu, kenapa saya bilang harus ada penyuluhan? Harusnya itu sampah itu dilihat sebagai biaya. Yang pertama, memilah sampah itu wajib ya, diamanatkan di undang-undang. Tapi memang penegakan hukum di Indonesia lemah ya, termasuk di MK pun kan penegakannya lemah. Ya yang jelas menegakkannya harus dari masyarakat, nggak bisa dari pemerintah. Yang kedua, membayar retribusi atau iuran. Ini penting sekali. Sampah itu biaya. Jadi kalau ada perusahaan minta sampahnya diambil gratis, nah itu perusahaannya kebangetan. Kamu menghasilkan cuan kok, masa untuk bayar sampah nggak mau? Itu ibaratnya bangun rumah tapi nggak mau bangun toilet. Aneh jadinya. Next. Nah ini contohnya ya. Kalau ada 1-2 orang aja yang nggak ngikutin layanan ya, kayak gitu. Terjadi pencemaran lingkungan, kita tidak berhasil mengurangi sampah. Nah ini profilnya bersama yang Salatiga. Ini saya dengan senang hati menyebutkan gelas bening PP 3.500 sekilo, kemudian ini duplek 600 sekilo, kardus 1.300 sekilo, ya, kaleng, ya ini tinggi ini kalengnya 2.500 ya. Jadi nanti kalau pas lebaran jangan lupa Bapak Ibu dikumpulkan. Oh silakan, nanti bayar aja. Nah kita perbedaannya ini, kita memang bank sampah itu punya kapasitas untuk ngirim langsung ke pabrik, ya. Jadi sekali ngirim itu kita nggak cuma puluhan kilo, tapi memang harus skala ton ya. Kita ngirim kardus misalnya 2 ton itu 1 gram. Terus saset pun juga kita kirim ya, yang seperti ini kita punya mitra di Solo untuk ngirim sama-sama seperti ini. Jadi Bapak Ibu gambarannya semua jenis plastik silahkan dibawa ke BSI, kita siap menerima dan menampung sepanjang tahun gitu ya. Next. Nah tapi ada kendala ini harganya Bu. Ternyata harganya itu yang mentok cuma 3.000, 2.500 dan itu per kilo ya. Padahal tadi kita itu butuh uang operasional gitu loh.
Makanya bank sampah ini nggak bisa maju itu ya karena itu kurang lebih. Kita hanya diminta hidup dari uang hasil penjualan. Padahal harga yang tertera itu bukan keuntungan loh, itu adalah harga penjualan. Bank sampah itu aslinya suruh jual beli ke masyarakat. Kamu punya sampah tak beli 1.000, nanti tak jual lagi 1.500. Berarti kan keuntungannya hanya 500 per kilo. Punya barang 100 kilo itu baru dapat 50.000. Kan gitu ya, padahal 100 kilo itu jumlah yang gede. Jadi intinya bank sampah tantangan berkelanjutannya PR banget ya, karena kita hanya punya stream income itu dari jual beli sampah. Next lagi. Nah idealnya begini Bapak Ibu kalau mengelola sampah itu ya, saya fair ya, walaupun saya direktur bank sampah Indo, tapi kita butuh lembaga yang lebih besar namanya LPS. Itu gabungan dari bank sampah dan harus merangkul informal, tukang sampah, pengepul, TPS 3R, ya pokoknya semua yang berbau sampah itu harusnya diduduk barengkan jadi satu gitu. Kalau enggak itu masing-masing nggak bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal. Next. Nah ini jadi nanti ketika di masyarakat kita juga harus jelas ya, karena masing-masing itu sudah tahu cara pemilahan, tapi karena dewi-dewi ada yang pengen sampahnya dibeli, ada yang pengen buang sampah sendiri, ada yang cuek tinggal bayar aja. Jadi pengurus bank sampah itu nanti harus tabah dan luwes gitu ya. Kalau misalnya, wah mas kok mau pilih sampah terus sih, kue untuk judo kapan? Ya misalnya itu harus kuat. Dan yang jelas itu tadi promosinya harus terus menerus, karena saya nggak tahu kenapa orang itu punya stigma negatif sama sampah ya. Kalau kita ada minuman baru 15.000 beli, ya kan? Ada layanan ojek 20.000 dibeli, tapi suruh bayar sampah 30.000 sebulan, makanya pol gitu loh. Nah ini yang membuat akhirnya sampah itu nggak bisa berkembang, nggak ada yang mau membiayai pengelolaannya. Next. Nah ini contohnya ya, idealnya Bapak Ibu kita itu punya pekerja yang digaji ya untuk mengelola sampah 1 ton, itu saya pernah hitung-hitung paling nggak karyawannya 7. 1 ton itu sehari ya, kira-kira 1 kelurahan gitu lah, itu samanya 1 ton, itu butuh 7 orang pekerja. Dia gajinya ya harusnya ya 2 juta lah minimal kan gitu. Nah makanya instrumen yang paling penting adalah iuran warga. Kalau warga nggak mau iuran, kita gajinya pakai apa? Nah ini makanya nanti di sesi malam mudah-mudahan Pak Nugraha bisa cerita ya. Di sana kalau nggak salah itu omsetnya udah bukan puluhan juta lagi, udah ratusan juta. Nanti kita belajar bareng-bareng. Next. Nah ini solusinya kalau tempat Bapak Ibu ada bank sampah, ada TPS 3R harus diintegrasikan ya. Misalnya tempatnya itu pakai TPS 3R, tapi tata kelolanya bagusan bank sampah. Karena bank sampah ini punya cara edukasi yang lebih baik dan nggak nyeremin ya. Biasanya kan bank sampah kan banyak ibu-ibunya gitu. Kalau TPS 3R kan banyak yang kuli-kuli gitu ya. Pokoknya untuk merangkul masyarakat kurang pintar. Jadi kita manfaatkan aja kelebihan masing-masing lembaga ini. Termasuk pengolahan bank sampah kayaknya sulit untuk bisa mengolah maggot BSF ya. Tapi barangkali dengan teman-teman pekerja TPS 3R bisa. Karena memang pekerjanya biasanya laki-laki dan dibayar untuk mengelola sampah. Kalau bank sampah itu sampahnya ditimbun sebulan, 2 bulan nggak masalah. Nunggu saat boni kita ya. Nah kalau sampah organik Bapak Ibu harus segera. Kalau enggak nanti gimana tetangganya ya, keburu bau, keburu bikin penyakit. Next. Nah ini makanya butuh pendanaan dari sumber lain. Jadi saya senang sekali berdiri di sini banyak investor sepertinya setelah ini. Mudah-mudahan kegiatan kami di sampah ini bisa disupport Bapak Ibu semua ya. Kita membutuhkan banyak sumber dana ini karena tidak bisa mengandalkan APBD. Ini off the record ya bagi saya. Pemerintah Kota Salatiga hanya memberi anggaran ke kami 10 juta setahun, dan itu diharapkan mengelola sampah segini banyaknya. Itu kalau nggak penindasan ya namanya pemberdayaan. Next. Nah tapi ini seperti jaket yang saya pakai Bapak Ibu, terima kasih kepada BNI Peduli. Ini bank sampah Indo ini harus dapat apresiasi ya. Ada mesin pres, ada gerobak sampah, renovasi gudang, termasuk mobil operasional. Nilainya kalau nggak salah 500 juta. Gitu. Nah ini mudah-mudahan apresiasi sekaligus cambuk ya untuk kita bisa lebih melayani lagi. Dan tadi akhir kata saya ingin kerjasama lah dengan Bapak Ibu sekalian, terutama bank sampah unit. Ayo semuanya bergerak. Gitu. Karena kalau hanya beberapa orang saja yang mau peduli,
masalah sampah kayaknya nggak akan bisa selesai. Karena punya mobil pun kalau yang isi bensin nggak ada nggak bisa. Kalau servis kita bingung, ya. Ini off the record lagi ya, Mbak ya. Kemarin bank sampah induk itu habis liarnya nabrak sama mobil ya, waktu jemput sampah. Jadi keuntungan yang sudah puluhan juta tadi ludes buat kebaikan mobil. Jadi banyak sekali tantangan bank sampah di lapangan itu banyak ya. Tapi ya wis memang nasibnya jadi direktur bank sampah harus begini, kita aman aja. Next. Ya, itu dari saya. Nanti silakan dikirim aja di sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan lagi yang banyak dong buat Mas ini luar biasa loh perjuangannya tanpa pamrih. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan disimpan dulu. Nanti kita akan ngobrol. Siapa tahu juga pada saat ada pertanyaan teman-teman yang lain juga bisa menjawab di sini. Jadi kita akan ngobrol kan. Nah, langsung aja supaya kita tidak telat jamnya ya Mas Budi. Kita ada pembicara kedua. Sebentar, belum dikenalin loh. Berdiri aja, belum. Ini loh, belum keluar. Oke, pembicara satu ini imut-imut. Mas, like-nya Mas. Mas, like-nya Mas. Oke. Mbak Jessica dari Jelantah for Change. Wah, luar biasa. Ini juga udah bawa amunisi banyak. Ini luar biasa. Ini ada bermacam-macam, nanti akan dijelaskan. Mbak Jessica ini memang juga dipanggil karena juga salah satu yang sangat konsisten untuk Jelantah dan rasanya kita perlu banyak belajar. Tentu saja saya juga akan banyak belajar. Kita tepuk tangan untuk Mbak Jessica. Selamat sore Bapak Ibu. Kalau tadi Mas Kris membuat kita malas lah bikin sampah gitu ya. Tapi mungkin topik saya akan membuat Bapak Ibu semangat untuk bikin sampah. Tadi saya sempat mencatat beberapa poin dari Mbak Erma. Biasanya kita memikirkan tentang profit, praktis gitu. Nah, ini jawabannya. Baik. Nama saya Jessica dan saya salah satu relawan dari Jelantah for Change di Salatiga. Kami berdua dan saya bekerja sama dengan Bank Sampah Induk untuk mengumpulkan jelantah karena saya sadar saya tidak bisa bergerak sendiri. Nah, baik, saya akan mengawali dengan saya punya beberapa foto di sini. Nah, menurut Bapak Ibu, mana minyak yang paling layak untuk menggoreng? Oh, yang sebelah mana? Yang paling layak, yang paling kiri. Ini ya? Ya. Kenapa? Paling ini. Menurut Ibu, mana minyak yang paling layak untuk menggoreng? Satu yang paling kiri ya. Oh, ya, yang ini ya Pak. Nah, saya akan buka rahasia. Yang pertama, ini jelantahnya minyak kelapa. Jelantah pertama, jadi baru digoreng pertama, baru menggoreng pertama kali. Kemudian yang kedua, ini jelantah pertama minyak kelapa sawit. Jelantah itu maksudnya hasil gorengan. Ya, setelah minyak bekas, baik. Jelantah itu minyak bekas. Lalu yang ketiga, apakah ini layak dikonsumsi? Jawabannya tidak. Ini dari jelantah yang cukup hitam sebenarnya. Lalu saya beri zeolit. Zeolit itu pasir putih yang biasa untuk ya mungkin itu. Nah, jadinya seperti ini. Waktu kemarin minyak mahal, mungkin Wah, nggak enak ini, nggak enak. ada beberapa minyak ya sebenarnya ada mereknya, tapi warnanya agak merah yang beredar di masyarakat. Nah, kita nggak tahu itu hasil penjempitan atau bagaimana. Tapi yang jelas, ketika saya coba
menjernihkan jelantah yang cukup kita pakai zeolit kurang lebih mungkin sekitar 1 bulan atau 2 bulan ini. Hasilnya seperti ini. Tapi sayangnya ini tidak bisa dikonsumsi Bapak Ibu. Racunnya tetap ada, cuma bening aja. Sama seperti mirip minyak baru ya. Nah, kalau yang ini sudah gorengan mungkin kedua atau ketiga. Ketiga biasanya lebih hitam. Nah, kalau biasanya kita makan beli ayam goreng, minyaknya makin hitam makin enak ya. Secara kesehatan tentunya itu sudah tidak sehat. Maksimal yang disarankan oleh kami di Jelantah Pordes. Jadi Jelantah Pordes itu komunitas relawan yang bergerak di jelantah untuk peduli tentang kesehatan juga selain peduli tentang sampah jelantah. Nah, kami menyarankan hanya maksimal 3 kali. Itu pun sudah kita. Apalagi kalau sudah menggoreng ikan asin, goreng telur, pastinya lebih kita. Tapi lebih enak. Nah, ini minyak baru, tapi yang membeku. Jadi sebenarnya memang ini yang paling layak untuk dipakai untuk menggoreng. Meskipun dia beku. Kalau yang ini sabun cuci cair dari minyak jelantah. Di sesi 6 besok, kalau Bapak Ibu berminat, kita akan praktek yang mungkin ada di kelompok saya akan praktek membuat sabun yang datang. Kalau sabun cuci cair itu perlu waktu yang lebih lama. Nah, pesan dari contoh-contoh ini sebenarnya hati-hati ketika kita menggunakan jelantah. Banyak sekali ketika saya tanya, Bu, ada jelantah nggak? Oh, ini minyak saya nggak habis ya. Jadi tinggal sedikit ditambahin lagi, atau dipakai sampai habis. Padahal mungkin sudah hitam, mungkin sudah dipakai ulang berkali-kali. Nah, kita harus memikirkan dari faktor kesehatannya juga. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, jelantahmu untuk apa? Ibu, jelantahnya ada yang sudah jual jelantah di sini. Tadi sepertinya saya dengar ada jelantah ini. Oh, Bapak. Komunitas atau apa? Komunitas juga. Mungkin mirip-mirip dengan jelantah Pordes ya. Nah, yang berikutnya Oke, siapa yang membuang jelantahnya ke saluran air? Terima kasih Bu kejujurannya. Apa yang terjadi dengan saluran airnya Bu? Apakah aman-aman saja? Oh, sementara masih aman. Apakah ada yang oke, jelantahnya diplastikin aja terus ikutan dibuang ke tong sampah? Atau jelantah ini kan organik ya, wes dibuang aja ke tanah, ada? Nah, sayangnya ketika kita buang jelantah ke saluran air itu lama-lama akan menyumbat karena itu loh ngendal. Nah, biasanya kalau saluran airnya lancar nggak masalah, tapi ketika saluran airnya mungkin tersumbat maka akan menyumbat juga, dan salah satu yang mengakibatkan banjir itu ya ini sebenarnya dibuang ke tanah
sepertinya organik, tapi ternyata bisa membuat tanah itu menggumpal dan menyumbat pori-pori tanah, sehingga tanahnya menjadi tandus. Nggak baik juga. Bagaimana dengan dibuang ke tong sampah dan akhirnya nanti ke TPA? Ketika seperti kemarin musim kemarau panjang panas sekali dan banyak TPA terbakar, ada kemungkinan salah satu terbentuknya juga minyak, karena biasanya kadang-kadang ketika saya tanya ada jelantah nggak Pak? Gue sudah buat bakar sampah gitu. Atau biasanya buat mobil dulu Mbak. Nah gitu. Itu jawabannya gitu. Padahal tentunya kalau kita bakar sampah polusi udara terjadi. Nah tadi Mbak Emma sudah menyebutkan jelantah itu masih bisa bermanfaat loh. Salah satunya menjadi lilin, kemudian sabun cuci, dan ini yang paling menguntungkan menjadi bahan baku biodiesel. Ini kebutuhan terbesar jelantah selain lilin dan sabun cuci. Kalau lilin itu hanya sedikit butuhnya, sabun cuci ya sedikit, dan biasanya kalau kita sudah diminta untuk membuat kadang-kadang malas. Nah, paling aman sebenarnya ya ini, jadi bahan baku biodiesel kita kumpulkan terus disetor. Adakah yang tahu berapa harga per liternya? 14.000 Gimana Pak? di Malang. Di Malang. Berapa? 14.000 per liter di Malang. Kalau di Salatiga harga sampai ke konsumen terakhir 5.000. itu sekitar 5.000. Terbang sampah unit 6.000 ya. Nah kami sebagai Jelantah Fortune, kami punya apa ya MOU begitu dengan pengepul, jadi masih di tangan kedua, jadi kami masih dapat harga 9.500 saat ini. Gitu. Jadi di Malang mungkin karena eksportirnya ada di Surabaya atau Jakarta, jadi tentunya butuh transport juga dari sini. Gitu. Sebagai informasi, Indonesia hanya ada kalau nggak salah dua perusahaan yang bisa mengelola jelantah menjadi biodiesel. Itu pun standarnya belum mencapai standar internasional, sehingga Indonesia perusahaan-perusahaan itu belum bisa menyerap kebutuhan produksi jelantah di Indonesia, masih harus ekspor, dan itu yang membuat harga jelantahnya jadi tinggi. Sejauh ini ekspornya biasanya ke daerah Eropa atau negara-negara Asia seperti Malaysia. Nah, kalau kita memang ingin peduli dengan produksi jelantah kita bisa memproduksi ini, lilin jelantah dengan cara sangat mudah sebenarnya. Mencairkan parafin atau bahan lilin dan ditambah jelantah, sudah jadi, tidak dibekukan lagi. Tapi tentunya jelantah yang dipakai hanya sedikit. Nah, kami sempat melakukan ini, jadi menggunakan jelantah. Bahan lilinnya seperti parafin itu akhirnya kami ambil dari lilin yang ada di gereja. Jadi kami membuka donasi setelah Paskah, gitu kan kita pakai lilin. Karena biasanya lilinnya dibuang, akhirnya kami buka donasi ini. Mari donasikan sisa lilinmu, daripada dibuang, dikumpulkan. Kami sudah berjalan 2 tahun di Kristus Raja Tegaluarjo, sudah mengumpulkan sekitar mungkin 20 kilo lilin.
Tapi sampai saat ini karena kesibukan akhirnya belum terproses juga. Gitu. Tanpa jelantah pun lilinnya tetap bisa didaur ulang. Hanya kita mencegah lilin ini terbuang ke TPA. Itu lilin. Yang berikutnya sabun. Karena kebanyakan kita pakai minyak kelapa sawit, resep sabunnya mengikuti resep sabun minyak kelapa sawit. Tapi sayangnya ini hanya bisa untuk sabun cuci kain. Kan kita juga nggak mau pakai jelantah untuk sabun cuci badan. Oh ya, apakah? Oh nggak licin, tenang aja. Tapi tetap aja yang tadi, meskipun jelantah itu sudah dijernihkan, rasanya nggak hilang. Nah, oh ya, apakah ada di sini yang baru tahu kalau sabun itu ternyata dari minyak? Di umur berapa? Bapak Ibu tahu sabun itu dari minyak? Karena ketika saya saya coba untuk nyari tentang sabun jelantah ini, loh, emang sabun itu dari minyak? Banyak pertanyaan seperti itu. Padahal memang iya. Kalau kita bicara tentang real soap, sabun beneran, bukan sabun pabrikan yang kemasan, itu kalau kita lihat di komposisinya, itu isinya bahan kimia semua, bahan kimia sintetis. Sementara kalau kita buat sabun sendiri, ini berlaku untuk minyak jelantah maupun minyak baru ya. Minyak, soda api, dan air destilasi. Air destilasi ini bisa ditambahkan macam-macam, air kopi, air teh. Hanya 3 bahan ini sebenarnya untuk jadi sabun beneran. Terus bukan sabun yang kita kenal, yang selama ini kita gunakan dengan bahan-bahan yang kita sendiri nggak ngerti kalau kita baca komposisinya. Oke. Nah, jelantah. Kalau sabun jelantah hanya memang bisa untuk mencuci kain, gombal. Tapi hasilnya bersih. Ya, nah, ada nilai ekonomi karena diekspor dan praktis. Tinggal kumpulkan aja jelantahnya, masuk sedikit. Masuk sedikit, dapat 1 jerigen yang 18 liter, sudah bisa dapat harga 100.000 kurang lebih. Pertama kali saya bergerak di bank sampah, sebelum saya bergelut dengan ini yang tadi bikin rugi tadi, yang bikin kerja Rodi, saya bergerak di jelantah saja. Jadi bank sampah kami dibentuk ketika setelah itu pandemi. Jadi kami tidak bisa mengumpulkan orang, tapi kami bisa mengumpulkan jelantah. Sejak tahun 2020 kurang lebih. Nah, karena jelantah itu paling gampang dikumpulkan dan uangnya paling banyak. Jadi kalau Bapak Ibu yang takut bikin bank sampah karena nggak ada nilai ekonominya, mulailah dari jelantah dulu, karena paling gampang gitu. Ya ini yang tadi saya ceritakan tabungan jelantah. Ada warga kami yang menabung jelantah, ketika dibagikan itu dapat sekitar 100-200 ribu, itu sangat senang karena ternyata ada nilainya ya. Padahal ketika mengumpulkan itu ya udah, yang penting aku nggak nyangka, yang penting jelantahnya nggak menyumbat, yang penting jelantahnya tidak terbuang ke tanah. Tapi ternyata ketika sudah menjadi uang tabungan, itu menghasilkan uang yang cukup menggembirakan meskipun harus dikumpulkan beberapa tahun. Tapi lumayan daripada yang 2.500. Wah. Loh, tapi jelantah Portes itu bekerja sama dengan BNI untuk mengumpulkan jelantahnya karena kami memang tidak bisa bekerja sendiri. Jadi yang berikutnya ini yang tadi disampaikan Mas Teh juga, dananya bisa untuk mungkin gereja,
mungkin untuk pendidikan. Nah, ini yang kami lakukan di gereja, mendonasikan jelantah untuk gerakan peduli pendidikan. Ini juga sama, ketika kami mengumumkan di gereja jelantah 18 liter misalnya, lalu dapat uang sekian, lalu umat itu bertanya, wah ternyata jelantahnya bisa menghasilkan ya, gitu. Nah, itu yang membuat akhirnya jelantah ini tidak terbuat. Akhirnya, oke, kalau gitu saya mulai mengumpulkan jelantah saja, gitu. Itu yang paling praktis. Berikutnya, nah, selain bergerak di bank sampah dan juga di gereja, ini yang kami lakukan sebagai jelantah Forkins untuk donasi dan edukasi. Kami bekerja sama juga dengan komunitas Gestimba, gerakan Stop Timbun Barang, lalu untuk mengadakan sosialisasi tentang jelantah, tentang bahayanya, tentang bagaimana jelantah itu masih bisa dimanfaatkan lagi. Nah, Bapak Ibu, pesannya satu, intinya tadi yang juga disampaikan Mbak Esma, kita mulai berpikir dengan bijak. Ini bisa buat apa ya? Sampah jelantahnya bisa buat apa ya? Apakah kita dengan mudah buang atau masih bisa dimanfaatkan? Terus sampah-sampah ini juga sampah tidak lepas dari ini satu sama lain, ini saling bisa mengisi. Bank sampah kami hidup dari donasi jelantah. Jadi ketika relawan bank sampah tidak digaji, ya carilah donatur yang mau menyetorkan jelantah supaya bisa menggaji, minimal memberi insentif ke relawan bank sampah ini. Ya, dari saya, terima kasih. Terima kasih Mbak Jessica. Nah, itu menarik sekali nih. Nanti kita ada izin donasi jelantah untuk cari juga kegiatan pencetak alam. Baik, terima kasih Mbak Jessica. Ini menarik sekali ya informasinya, dan saya rasa masih perlu banyak dipromosikan ya, karena belum banyak orang tahu rasanya. Karena saya secara detail juga baru tahu ini. Jadi rasanya mungkin bisa jadi nanti kita mungkin akan panggil juga di kegiatannya Mbak Ibu. Terima kasih banyak. Jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan dari Mbak Mas Bapak Ibu sekalian bisa juga ditanyakan ke Mbak Jessica. Tapi sebelumnya kita akan bergerak ke pembicara kita terakhir, ini ada Mbak Asih. Ini jadi dari Rajut Api dari Solo, jauh-jauh datang ke Salatiga, bertemu dengan teman-teman yang juga dari beberapa kota yang berbeda-beda untuk menceritakan sedikit tentang apa yang bisa dilakukan selain dijual. Ini bisa diapain sebelum dijual ya, bisa dijual lagi ya begitu ya. Tapi sebelum dijual mungkin bisa dikasih added value-nya supaya nggak cuma berbentuk sampah dan cuma berapa? 100 rupiah. Berapa? 100 rupiah gitu. 100 rupiah dan nggak dibeli. 100 rupiah mungkin bisa kita added value untuk bisa menjadi nilai yang sedikit lebih banyak dan mungkin sedikit lebih indah. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Asih. Saya izin jalan-jalan ke bawah juga ya. Ini tadi Mbak Jessica jalan-jalan, saya ingin. Nah, saya juga bawa tas dong. Pokoknya yang kecil itu nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asih Sumastrini. Saya dari Solo. Saya memiliki apa ya, sebenarnya bukan usaha sih ya, hobi. Saya kasih nama Rajut Api. Nah, karena sebagian besar produk-produk saya itu berupa rajutan ya, dan rajutannya berasal dari kresek-kresek bekas gitu. Nah, kalau bentar. Maaf ya, saya ini deg-degan sebenarnya karena nggak siap ngomong gitu kan loh Pak, soalnya
waktu diundang ke sini, saya pikir saya cuma kasih workshop buat adik-adik gitu kan. Sementara Bapak Ibu di sini ikut seminar dengan Mas Kris, Mas Jessica dan orang-orang hebat. Ini adik-adik semua, Mbak. Oh, adik-adik semua. Baiklah. Tapi nggak apa-apa, saya terima challenge-nya, saya berani. Ini saya tadi mendengar cerita dari Mas Kris, Pak Jessica itu saya sangat kagum, mereka sangat luar biasa. Kalau mereka berdua itu ibaratnya itu benar-benar di garda depan gitu ya, dengan masalah kesehatan, dengan usaha sampah-sampah mereka dan minyak jelantah. Kalau saya masih di belakangnya jauh gitu, karena saya hanya mengolah kresek-kresek bekas yang biasa kami terima ketika ibu-ibu habis belanja dari pasar atau dari toko atau dari butik gitu kan. Jadi masih relatif lebih bersih ya. Terus, saya mulai merajut dari kresek itu tahun 2017. Sebelumnya saya ngerajutnya dari benang biasa, tapi mungkin karena jiwa mulung saya itu dari kecil memang terbentuk ya. Ini beneran lingkungan keluarga itu berpengaruh besar kepada anak-anak. Bagaimana mereka nanti akan tumbuh, bagaimana mereka akan persepsi mereka terhadap hal-hal di sekitar mereka. Nah, ini saya berterima kasih sama bapak saya. Dari kecil dia itu jarang sekali belikan mainan saya, tapi selalu membuatkan dari barang-barang bekas. Bahkan untuk furniture itu kan, dinggrek kursi itu dia dari kayu-kayu bekas. Yang paling berkesan ketika dia membuatkan saya dan kakak-kakak saya odong-odong. Itu tahun 80-an, belum ada odong-odong kami belum mengenal odong-odong ya. Itu sudah membuatkan dari besi bekas yang beliau las sendiri, terus dikasih genjotan 4 gitu kan, bisa dipakai berempat keliling kampung sama tetangga-tetangga gitu. Udah paling mewah itu Mas Bebas. Iya itu, padahal dari barang bekas ya. Terus membuatkan wayang-wayangan dari botol bekas, dari kaleng-kaleng bekas yang benar-benar bisa terbang gitu. Nanti di belakangnya dikasih kakerean tuh. Itu kami diajak bikin itu, membuat sendiri gitu. Jadi kerasakannya, terus difasilitasi sama bapak saya ketika sudah besar itu kan, bikin unyil-unyilan. Mungkin yang tahun kelahiran 80 tahu unyil yang tangan Saya 2000-an saya. Ya itu kami juga di triplek bekas yang tetangga di bangun rumah ada sisa gitu kan. Itu untuk bikin rumahnya, bikin setting tempatnya gitu dari situ. Terus bonekanya itu kami juga dari barang-barang bekas juga, sobekan-sobekan kain yang kami terima dari para penjahit gitu. Nah, itu kebawa sampai saya dewasa. Jadi ketika sudah bisa ngerajut dari benang itu kan, tiba-tiba saya jadi melihat kalau kresek, why not gitu loh. Kresek itu kan sebenarnya fleksibel, dia bisa digunting-gunting, dijadikan tali. Saya nyoba, oh iya lucu banget, jadinya teksturnya bagus gitu. Terus saya aplikasikan dengan benang rajut. Ini saya kasih contohnya ya. Jadi misalnya seperti ini. Ini dari kresek bekas. Kebetulan kalau dari pasar itu kebanyakan kresek bekasnya yang hitam-hitam gini kan. Ini saya campur dengan benang poli. Mungkin bapak ibu yang bisa merajut bisa nanti coba kayak gini. Keren sekali. Terus, ada juga kalau misalnya yang nggak pakai benang itu ada seperti ini. Nah kayak gini. Jadi kayak gini. Jadi tas-tas. Ada brandednya nggak itu gue lihat tuh ada mereknya Gucci. Gucci Ya seperti itulah. boleh dipegang nggak? Boleh, mungkin ada contohnya bisa dioper supaya semuanya pegang teksturnya Mbak. Tapi nanti tolong dikembalikan ya Mbak. Ibu-ibu ini biasanya kalau yang bagus-bagus langsung dibentuk kanvas itu. Tolong loh. Nanti kalau hilang di luar pintu nanti dibongkar tasnya. Iya, aduh keren sekali. Ya nanti mungkin ada satu yang bisa dikasih ke moderatornya Mbak. Lah daripada nyolong aku minta
Dan pastinya lebih tahan lama ya Mbak Asia? Sejauh yang saya pakai sendiri itu sudah lebih dari 5 tahun ya. Nah ya, karena bahannya plastik jadi lebih ini ya, lebih kuat ya. Tapi juga ada tantangannya ketika kita main dari kresek bekas itu tetap harus dibersihkan ya Bapak Ibu ya. Karena kita nggak tahu itu habis dipakai untuk apa tempat apa gitu kan. Nah itu biasanya saya pakai disinfektan, saya jemur. Jadi kalau Bapak Ibu main ke rumah saya bukan baju yang dijemur, tapi kresek warna-warni gitu. Nah itu. Terus tadi dengar ceritanya Mas Kris tentang bank sampah, ternyata memang berat sekali mengelolanya. Waktu di kampung saya itu tumbuh bank sampah menjamur gitu ya, tiba-tiba menjamur bank sampah gitu. Tapi surutnya juga cepat sekali. Jadi bank sampah itu kayak sekejap langsung hilang lagi gitu. Padahal saya udah gembira. Nanti kalau saya cari bahan gampang ke situ aja gitu kan. Ternyata memang harus konsistensinya susah dan memang harus tangguh gitu ya. Artinya memang harus di situ dulu gitu loh. Ternyata setelah saya dengar dari ceritanya Mas Kris itu saya jadi oh iya ternyata sangat berat, makanya kenapa di kampus saya tiba-tiba langsung hilang gitu, benar-benar hilang, tidak tersisa satu pun gitu. Nah jadi saya bersyukurnya itu ternyata tetangga-tetangga saya itu banyak yang tahu saya suka lagi dari kresek bekas. Jadi ketika mereka dari toko atau dari mana gitu bawa kresek, saya dikasih. Jadi dikirimin ke saya. Itu bahkan saya kadang-kadang dapat donasi dari orang-orang yang nggak dikenal. Jadi mereka tuh tahunya dari Instagram saya, rajin_api itu. Tiba-tiba DM, Kak terima donasi kresek bekas nggak? Silakan. Terus mereka kirimkan ke saya. Dan itu jauh-jauh ya, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung gitu. Mereka mengirimkan ke saya tinggal terima. Jadi saya tidak bayar ongkir sama sekali itu. Ya ampun, ternyata ada yang masih care gitu. Jadi di sini saya cuma mau membantu menambahkan value pada sampah-sampah sebelum mereka terbuang ke tempat sampah. Nah itu. Dan sebenarnya ini juga kalau di Indonesia yang katanya negara beragama itu seharusnya kayak faktor bagaimana kita harus menjaga kebersihan itu atau kita harus merawat bumi itu harusnya benar-benar ada dan Indonesia itu menjadi negara yang bebas sampah mungkin ya bebas sampah atau pengelolaan sampahnya bagus, tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Nah itu mungkin yang itu Mbak Farah yang nanti mungkin jadi Menteri Pendidikan kan. Coba tangan dulu buat Mbak Farah. Pendidikan itu ke depan. IKN, Menteri PKN ya ampun. Amin ya. Kurikulum pendidikan anak Indonesia itu diubah total. Jangan akademis jangan diutamakan dulu. Maksudnya ya bagus akademis ini ya. Tetapi ada yang lebih penting yaitu ya makan gratis. Nah itu masyarakat anak-anak dari kecil ya itu harus dibiasakan untuk merawat bumi juga. Tuh Mbak Farah, dengerin Mbak Farah. Dia mencatat kok. Tadi kami sudah ngobrol sama Mbak Farah, sama Bu Maya, sama Mbak Ratri ya tadi ya tentang masalah pendidikan anak-anak Indonesia di gimana supaya mereka kalau udah besar, udah kuliah, udah jadi orang gede, orang kaya dan berpendidikan yang katanya sampai ke luar negeri itu tidak buang sampah sembarangan atau bisa mengelola sampah. Harusnya loh dari mereka dengan pendidikan yang setinggi itu harusnya sudah bisa. Gitu. Nah, tadi sampah yang saya rajut seperti itu. Lalu saya kepikiran bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa merajut, mereka akan kesulitan mendaurkan. Lalu saya mencoba menyetrika sampah plastik. Jadi istilahnya heat press ya. Jadi ini dari plastik juga. Terus ini mungkin ada yang tahu bahwa apa ini? Kopi. Bisa divariasikan ya. Baju ini. Ini ada
Itu proyek pertama saya ketika nyobain menghidupres sampah plastik. Jadi itu prototipe pertama yang saya jahit. Tapi itu kalau yang nggak bisa jahit pun bisa bikin tas, bisa bikin boot dengan cara disetrika sisi-sisinya. Nah, kalau masalah bisnis ya, kebetulan saya itu nggak jago bisnis, jualan apa gitu. Tetapi saya itu lebih senang kalau misalnya ada yang datang minta diajarin gitu. Pasti akan saya ajarin. Itu kayak kemarin terakhir itu bahkan adik-adik di SKS Ikatan Siswa Katolik itu minta untuk diajarin karena mereka mau bikin workshop untuk anak-anak SMP, SMA, SMK Surakarta. Wah, saya senang banget itu. Jadi saya ajarin mereka sampai total sampai bisa bikin tas. Dan ketika hari-harinya mereka workshop, saya cuma mendampingi saja. Mereka ternyata udah bisa ngasih workshop. Bagus sekali, saya senang banget. Ternyata masih ada anak muda yang mau peduli dan mengajak teman-temannya yang lain untuk ikut peduli juga. Tuh. Dan saya nggak mengira kalau, nah ini tadi workshopnya sama adik-adik. Nah ini luar biasanya anak-anak ini kita cuma ngajarin nyetrika, kita cuma ngasih contoh, ngasih caranya begini. Ternyata mereka bikin modelnya lucu-lucu dan di luar ekspektasi saya, hebat sekali. Seperti ini kakak Kim tadi, dia itu bisa bikin, nanti bisa lihat punyanya kakak Kim ya. Jadi dia bisa desain sendiri, kresek, 3 macam kresek, terus yang paling atas warnanya pink kalau misalnya pink, terus ditambahin motif hati putih di banyak itu dipasang random, itu bagus sekali. Terus ada mamanya Caca. Mamanya Caca tadi nyempetin ya, ikut gosok tadi di sana, bikin dompetnya lucu, bagus gitu. Nanti bisa lihat tadi dipakai Caca buat tas ini. Itu ada Kak Lian ya tadi ya, Kak Lian juga bikin, Kakak Kim. Nah ini, jadi anak-anak ini bikin sendiri. Oh itu. Nah itu punya kakak Kim itu. Wah, dari dunia Sangat luar biasa nih. Mana mamanya kakak Kim? Oh iya, tepuk tangan dong. Luar biasa sekali mobilnya. Nah itu dia bisa bikin kotak gitu. ibunya langsung berkerut, gimana caranya tadi begini? Iya, itu bagus banget. Jadi dia, nah ketika anak-anak membuat desain seperti ini, sebenarnya otak mereka kan pakai logika. Aku mau bikin kotak kayak gini, harusnya caranya pertama digituin. Terus bagian bawahnya nanti gimana? Nah itu bukan akademis ya. Jadi kayak naluri gitu. Anak-anak akan pintar dengan hal-hal yang kreatif seperti ini gitu. Nah, itu bagus sekali. Saya senang banget kakak Kim bisa bikin model yang lucu, kotak gitu. Terus tadi yang tadi juga bikin pouch HP itu bagus. Nanti bisa dipersani sendiri, dilihat sendiri hasilnya anak-anak yang tadi harus digosok bersama kami. Ya kayak gitu tuh. Jadi rajut api itu kalau disuruh dagangan mungkin nggak bisa ya. Kayak kemarin itu pernah diminta untuk bikin souvenir banyak rajutan, tapi mintanya modelnya harus warna yang sama, warna tertentu. Nggak bisa karena bahan saya dari sampah ya. Jadi kalau saya bikin pasti limited edition. Iya lah, stok plastik, tergantung stok plastik beneran. Saya nggak bisa janjiin akan menghasilkan hal yang sama. Bahkan mungkin teksturnya beda, karena plastik sampah itu kan dari berbagai macam jenis plastik ya. Jadi agak kesulitan kalau harus menyeleksi yang benar-benar persis itu susah. Jadi nggak bisa sama persis. Basir mau nanya dong, ini kalau mau bikin kayak gini, rajut nih kalau misalnya pandemi belajar belum saya ditanya jawab. oh belum? Soalnya penasaran biar kalian belajar, soalnya kan ini prosesnya belum selesai. Ini apakah diproses dulu plastiknya apa enggak? Oh diproses. Moderator bebas ya toh? Bebas ya berkuasa. Jadi itu kreseknya setelah dicuci, dijemur itu saya gunting.
tipis-tipis. Nanti kalau misalnya ada yang kepingin tahu caranya gunting kresek, bisa nanti ketemu saya ajarin. Tadi sama Bu Puput, mungkin kan. Nah, Bu Puput saya juga perajut, mungkin bisa. Ini hasilnya tadi ya? Hasil bikin sendiri, kamu dulu. Cantik banget, sudah mau TS banget kita. Mungkin nanti kapan bisa bikin dari kresek itu, Bu. Iya, Iya. oke. Jadi saya lebih senang kalau bisa mengeluarkan ya, kayak di tempat saya itu ibu-ibu PKK, terus WWF Indonesia juga. Saya nggak nyangka mereka jauh-jauh dari Jakarta ke Solo hanya untuk belajar cara merajut dari kresek itu. Terus dari apa, SMA dari mana oh itu. Jadi ya sebenarnya seperti saya nggak nyangka bahwa hal seperti ini akan dinotis gitu sama masyarakat. Jadi mungkin kalau ibu-ibu di sini juga mempunyai passion yang apa di bidang lingkungan, monggo aja Bu. Suatu saat itu akan membuahkan hasil. Kalaupun tidak kita sendiri, paling enggak nanti hasilnya itu bisa dinikmati orang lebih banyak lagi. Dan itu adalah cara kita bersyukur sama Tuhan, sama Allah yang sudah memberikan kita tempat gratis untuk kita tinggali ya. Kita dikasih makan, dikasih rezeki, masa cuma untuk dititipin bumi aja kok nggak bisa. Dan saya yakin firman Tuhan yang mengharuskan kita untuk merawat bumi, menjaga berkat-berkatnya itu, alam ini tidak hanya di satu agama, semua agama pasti mengajarkan. Bahkan di kepercayaan juga pasti itu ada kan ya. Nah itu. Jadi maaf saya nggak siapin ini slide karena saya nggak tahu kalau harus ngomong di sini Bapak. Nggak apa-apa, udah cukup, ini udah jelas. Dan di sini pertanyaannya pasti banyak. Jadi terima kasih itu dari saya. Baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Esi. Keren sekali ya. Oke, saya yakin banyak yang nanya. Kalau nggak nanya nggak boleh pulang. Silakan kalau mau ada pertanyaan, kita ada waktu sampai jam 5 untuk tanya jawab. Jadi kira-kira setengah jam kurang sedikit. Boleh dibuka dengan 3 pertanyaan dulu. Silakan tunjuk jari kalau ada yang mau nanya. Oke, semuanya satu lagi. Oke, Mas yang di baju merah, satu lagi. Mic-nya tolong Mbak Bu Maya dulu. Satu lagi sekalian, ada yang mau nanya? Atau masih mikir tanya apa dulu? Berarti kita maju dengan 2 orang dulu. Baik, sini Bu. Udah mau bilangnya kayaknya buat saya boleh bawa pulang gitu ya? Dijual berapa Mbak Asi? Oh, nah ini informasi penting tadi belum nih. Oke, kita lihat dulu dijual berapa. Kemudian pertanyaan kedua buat Mas Kris. Oke, saya tertarik sekali dengan budidaya maggot. Apakah budidaya maggot ini bisa dimulai di unit terkecil rumah tangga? Karena itu peluang ekonomi sirkularnya besar sekali gitu. Kalau dengan Kak Jessica di Jelanta Portins kita sudah pernah punya kerjasama, tinggal melanjutkan dan tinggal menjaga konsistensinya yang paling berat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maya. Masnya dulu, kita catat dulu pertanyaannya. Yang bocor. Oh Pak Pucul, oh luar biasa. Sekarang ini memang saya pecinta alam sekali Pak ya. Mas. Oh Mas mau Ya. Mas lupa. Mas. Mantap Sun. Saya mau tanya buat Mas Kris sama Mbak Jessica ya. Ya khususnya terkait pengelolaan BCU. Kebetulan di RT saya itu sudah ada Mas. Cuman yang baru dikerjakan fokusnya memang pemilahan sampah ya seperti ini, botol-botol jus-jus itu memang sudah dikumpulin di bank sampah. Sebulan sekali mungkin itu nanti dibongkar, terus ada pengepul yang ngambil bayaran, terus dibukukan, kemudian yang datang itu memilah, kita juga kasih ibaratnya free lah ya,
belinya itu ya per orang misalnya 2.000 buat tabungan misalnya begitu. Namun yang jadi masalah yang ingin saya tanyakan, pernah nggak Mas Kris mungkin punya menangani nih satu komplek perumahan? Kebetulan kan RT saya kan di perumahan ya, dan khususnya menangani sampah pengelolaan sampah basah. Nah, karena selama ini yang kering, yang bisa dipilah ini sudah terkumpul baik. Ya pertanyaan yang basah ini tetap kita masukkan tong sampah. Nah, itu barangkali bisa ada opsi-opsi atau gambaran buat saya, mungkin nanti akan saya sampaikan ke lingkungan, ke RT saya, ke warga saya, kira-kira ini bisa diolah seperti ini. Nah, itu barangkali bisa sharing, kemudian tipsnya bagaimana untuk membangun kesadaran bahwa ini sampah basah ini ya bisa diolah, bisa diberdayakan. Terutama masalahnya itu kan yang jadi PR itu sebetulnya masalah sampah basahnya kan ada kutip orang jijik gitu loh. Ini sisa makanan gitu ya? Iya. Nah itu membangun kesadaran itu bagaimana sih? Mungkin ada tantangan atau tipsnya itu bagaimana? Nah, itu satu. Yang kedua saya ke Mbak Jessica. Ini terkait minyak. Nah, kebetulan Mbak Jessica kan tadi sharing tentang perminyakan ya. Nah saya mau tanya. Ini mewakili saya pribadi, saya sering goreng kulit ayam, ya kan? Kulit ayam itu sering lah saya goreng, saya konsumsi sendiri sih, nggak saya jual. Kulit ayam 2 kilo misalnya gitu ya, minyaknya sedikit saja, terus kita masak, itu minyaknya bisa jadi 1 wajan, ya kan? Nah pertanyaannya, minyak yang 1 wajan ini hasil dari minyak kulit ayam ini tadi yang diolah, itu bisa dikonsumsi nggak sih? Atau memang harus langsung dijadikan di bank sampah juga? Dan kebetulan memang juga kami sudah mengumpulkan sampah minyak sih, jelantah itu sudah kita jual juga sih, memang hasilnya lumayan. Ya. Begitu sih, Mas Sun. Semoga selesai apa untuk dipakai lagi gitu ya. Iya. Kalau ini dari pandangan yang tidak sehat itu namanya buruk banget. Ya. Baik, apa ada satu lagi sebelum dijawab? Oke, boleh lagi. Baik, silahkan. Mau tanya soal kan minyak jelantah di sabun sama Apaannya? kalau sabun cuci itu berbahaya nggak? Misalkan kalau lilin tadi kan dia dibakar ya kan, kayak minyak jelantah dibakar itu berbahaya nggak? Kira-kira kan asalnya pasti biru dan mau tanya ini berbahaya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Namanya siapa? Cilena. Mbak Cilena. Baik, cuma pertanyaannya satu aja ya? Sama ini tadi sabun-sabun itu. Oh iya, berbahaya apa enggak? Oke. Ini lebih kayak kalau misalnya biasanya dibakar jadi bakar-bakar sampah aja ada asapnya yang bisa berbahaya. Ini kalau misalnya dipakai yang lain, apakah residunya pelanjutan itu masih berbahaya? Apa nggak? Misalnya jadi sabun, residu sabunnya mungkin bagaimana begitu ya sebenarnya? Baik, alright, kita mulai dengan 3 ini dulu. Yang pertama pertanyaan mengenai harga. Udah langsung nih, ini memang paling greget ya. Oke, silakan mungkin dijelaskan di mana bisa belinya, pesannya. Silakan Mbak Sri. Terima kasih lumayan. Kalau harga itu saya jual produk saya itu dari yang paling murah itu 10 ribuan sampai 300 ribuan. Nah, tapi mending ya daripada beli, mending ibu-ibu belajar sendiri. Wah, ini penohok banget. Gak mau dibeli dia, bikin sendiri kakak aja. Iya, itu kadang-kadang penyakit saya itu gini. Kalau sudah maksudnya jadi dan desainnya tuh ternyata bagus gitu kan, dipakai sendiri. Ada yang naksir mau beli gitu, saya kayak ikhlas, nggak rela ya. Belinya apa ya? Saya melahirkan. Bikinnya susah ya, nggak jadi minta gitu ya. Jujur Bu, kalau yang bahan karya recycle itu, kalau ini kan dari sampah, mungkin pikirannya seperti itu. Ngapain dijual kok bisa mahal? Nah karena itu kita kan
kreatif. Dari bahan jadi itu kan tinggal bikin gitu ya, nggak perlu bersihin, nggak perlu menjemur kayak tadi. Jadi ya dari itu Bu, jadi saya cuma Jadi harganya mahal banget, nggak bisa dijual. Tapi kalau misalnya mau lihat bisa di Instagramnya. bisa nanti silakan. Tapi nggak ada di marketplace itu nggak ada? Nggak. Di Instagram juga bisa pesan. Ini masih tetap usaha nih. Bisa sih, kadang-kadang bisa saya jual gitu. Oh, bisa di Instagram. Ini yang saya bawa itu yang tersisa dari beberapa dari yang sudah saya Sisa-sisa pernah bikin tapi udah langsung laku gitu. Oh, gitu. Jadi kadang kalau saya upload gitu tiba-tiba ada yang nanyain ini berapa gitu. Oh gitu, oke. Jadi siapa cepat dapat. Ya. Harus pantau. Jangan lupa follow Instagramnya di @rajut_api. Betul. Kami tadi di awal satu kelompok, Ya. 3 yang nyinyir tadi. Sampah kok mahal. Nah, ya bikin sendiri kalau mau ya kan. Begitu Nah, lumayan. terima kasih banyak. Membahasi jual mahal ya, jual mahal bisa pakai sampah. Ya. Kalau minta di spill ya itu harga berapa? Oh, baik. Ya nanti coba ya. Nanti tawar sendiri kalau yang itu, oke? Baik, pertanyaan kedua untuk Mas Chris. Oh, mau menyiapkan dulu. Jangan foto yang gagal loh ya. Oke, baik. Oke, buat Mbak Jessica adalah bagaimana minyak kulit ayam kalau udah digoreng dan rasanya paling gurih banget. Kalau buat goreng yang lain itu masih dimakan apa enggak? Pasti jawabannya enggak sih Mas. Pasti dibilang enggak sehat sih. Tapi ya kita tunggu juga. Saya juga bertanya-tanya gurih ya Mbak. Iya gurih banget. Mungkin ini ya bahayanya apa dan kemudian kalau apalagi kalau kita beli gorengan itu ya, itu mungkin berkali-kali itu gimana, mungkin ada pengetahuan tambahan. Sebenarnya ada minyak yang jenis minyak hewani, seperti yang minyak dari kulit ayam itu, atau ketika kita goreng-goreng dari lemak hewani itu kan pasti akan keluar minyaknya. Sepertinya kembali lagi ketika itu dipakai sekali, 2 kali masih oke. Tapi ketika sudah lebih dari 3 kali, ya biasanya warna sudah berubah. Ketika warna sudah berubah, itu berarti komposisinya pasti sudah sebenarnya sudah rusak gitu. Jadi kalau ditambah siolnya tetap nggak boleh dipakai. Kalau ditambah siolnya nggak pakai, cuma menjernihkan aja. Mungkin ketika minyak mahal kemarin itu ada tips-tips menjernihkan minyak pakai kulit pisang, pakai tepung, pati, terus pakai apa lagi? Oh, nasi aking. Nah, itu sebenarnya prinsipnya sama semua. Hanya menjernihkan, mengangkat kotorannya yang mengendap biasanya Menyerap tapi ratunya nggak hilang. Sifat karsinogenik minyak yang sudah dipakai berulang itu akan tetap ada. Kalau kandungannya seberapa, memang kami belum melakukan penelitiannya mahal, jadi penunggu donatur. Kode keras. Termasuk ketika kami ditanya sabunnya berbahaya atau enggak, sejauh apa bahayanya, kemudian lilin. Nah, kalau saya agak concern dengan beberapa orang biasanya pelaku bank sampah, maaf ibu-ibu, yang mengklaim bahwa ketika mereka membuat lilin jelantah itu adalah lilin aromaterapi, karena hanya menambahkan misalnya essential oil sudah jadi lilin aromaterapi. Padahal kita harus lihat dulu bahannya apa, seperti yang ditanya Silena. Oke, Baunya enak tapi disedot. ya kan, kalau kita ada lilin masa yang mau sedot-sedot kan nggak mungkin. Ya. Kecuali itu lilin itu dibuat lilin aromaterapi. Kenapa lilin aromaterapi mahal? Karena dibuat dari biasanya soy wax atau beeswax yang memang mahal, nabati, hewani, bukan parafin.
Parafin seperti yang kita tahu itu bahan turunan dari minyak bumi. Tentunya sama seperti dengan kandungan yang dibuat untuk plastik, ya tentunya itu berbahaya kalau kita hirup. Gitu. Kemudian lagi kita menambahkan jelantah. Jelantah masih yang sudah dipakai berulang pasti ada sifat karsinogenik. Kalau itu sengaja kita hirup ya pasti berbahaya. Gitu. Sehingga ketika saya membuat lilin, jadi ini memang paling mudah tapi paling tidak saya sarankan untuk mendaur ulang jelantah sebenarnya. Karena ya itu tadi ada asapnya, meskipun tidak berpengaruh banyak terhadap aroma. Tentunya kalau kita terlalu dekat itu ada kemungkinan berbahaya. Gitu. Kandungannya ya. Iya, karena ya itu tadi kan semuanya residu. Iya. Kalau hanya untuk penerangan saja, tapi kalau untuk aromaterapi tidak. Berarti perlu curiga nih kalau kita bisa, soalnya kan gini, kita kan berbicara kan tentang jadi commercialize gitu, misalnya kita bisa dijual segala macam. Berarti kita perlu hati-hati juga kalau kita mau menjual hasilnya kita ini ya, berarti harus. Dan kalau misalnya di luar sana ada yang terlalu murah, mungkin kita perlu mikir juga jadinya. Apalagi misalnya lilin jelantah aromaterapi. Wah malah gitu. Kalau jelas-jelas dikasih tahu tulisan jelantah malah taruhan gitu kenal. Tapi apakah bisa dideteksi gitu misalnya Harganya. Harganya aja. Pokoknya murah harus murah. Padahal mama itu soal murah sangat. Karena lilin aromaterapi biasanya mahal ya. Lilin aromaterapi itu biasanya harganya puluhan ribu. Itu ya, yang sendiri juga mahal. Itu ya ibu ya, jangan kalau cuma asal murah langsung lapar mata kalau lihat di Shopee. Baik, lebih baik kalau mau ada aromaterapi yang pakai diffuser, Ya, apa itu akan lebih aman sih karena itu kan cuma air sama oil dan dipanaskan. Ya. Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaannya. Oke, kita beralih ke pertanyaan yang belum terjawab dari Bu Maya. Apakah mengkut bisa dilakukan di unit rumah tangga dan kemudian penyelesaian mengenai kalau ada problem sisa makanan basah. Ini rasanya agak berhubungan ya, Mas Chris ya. Monggo silakan. Ya, jadi saya mencoba untuk menggabungkan itu ya. Kayak tadi adik-adik mengambilkan foto mungkin biar bisa tergabung. Fotonya Mas Chris ini. Foto Anak-anak saya. Mirip pasti sama bapaknya. Nggak tahu, belum pernah lihat pakai Microsoft. Jadi tadi Wah, mirip banget kok. ya. Oh, mirip Mas. Mirip saya bisa lihat kemiripannya. Jadi mungkin ini saya jadi guru IPA gitu ya, Pak Ibu ya. Ini ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kami kalau di Gereja Katolik itu menyebut ini adalah keutuhan ciptaan. Karena memang ini proses metamorfosis sempurna. Dari telur menjadi larva menjadi yang bawah itu ya, pupa, kita atau prepupa itu yang biasa kita sebut maggot. Jadi yang bawah itu ujungnya agak hitam-hitam itu bibirnya, itulah yang disebut maggot. Nah, ketika fase ini ganasnya bukan main ya. Dia bisa melalap habis sisa makanan seperti tadi penjelasannya Mbak Emma. Budidayanya pun sederhana, bisa pakai ember-ember seperti ini. Satu ember gini ini ya bisa 1,5 kiloan lah, 1,5 sampai 2 kilo. Itu setiap hari butuh pakan bisa 5 kilo sisa makanan. Kalau pas remaja ya. Tapi kalau dia sudah jadi pupa, ibaratnya mungkin ya sama seperti manusia ya, nafsu makannya sudah berkurang dan seterusnya. Jadi jangan dipaksa. Nah, permasalahannya adalah ketika jadi lalat atau pupa dulu ya. Pupa itu kepompong. Jadi dia diem, terus sering dimangsa oleh hewan lain ya, tikus kalau saya dengar. Dan dia diem aja. Terus ketika selang 3 hari, 4 hari, dia akhirnya jadi lalat ini. Nah, lalatnya ini kan akhirnya kalau nggak dikandangi dia terbang-terbang gitu. Nah, jadi ya saya sih mencoba untuk ngetes ya sama Mbak Emma ya. Sebetulnya budidaya maggot itu bisa, tapi mungkin akan ngoyo kalau kita dari awal sampai akhir itu mau melihara di rumah. Jawaban saya gitu. Jadi kita cukup ambil sepotong siklusnya aja, yaitu dari telur ke pupa, prepupa misalnya ya, telur sampai maggotnya.
Nanti yang maggot sampai lalat itu serahkan pada lembaga pengelola sampah. Karena itu memang agak ribet ya. Karena kalau sudah warna hitam, itu pengalaman saya ya, itu dia akhirnya kabur dari tempat ini gitu. Karena dia mencari tempat bersembunyi gitu. Ya, dan yang jadi korban itu mobil saya gitu. Jadi tiba-tiba itu di mobil ada lalat BSF, saya bingung kok bisa ada lalat gitu ya. Sama anaknya kok panggil. Banyak banget. Nah terus lalatnya juga sama ya. Kalau kita punya lalat, idealnya itu lalatnya disuruh kawin biar dia bertelur gitu. Nah kalau kita nggak pintar ya, lalat ini ibaratnya telurnya kemana-mana, nggak terkonsentrasi di satu tempat. Akhirnya kita harus beli telur terus yang mengakibatkan secara ekonomi boros gitu. Jadi mungkin bisa ditayangkan nextnya gambar. Ini skema yang saya tawarkan ya Bu, karena ini kebetulan dari Salatiga. Saya senang banget ini impian saya ini. Jadi mari kita buat tempat seperti ini di setiap RW ya. Bank sampah boleh, TPS TPR boleh, ada pengelolanya Bu. Jadi pengelolanya harus dibayar gitu ya. Karena tiap hari dia harus bekerja gitu. Mungkin bedanya dengan sampah anorganik, sak organik monggo. Tapi kalau ini enggak Bu, ini masalah nyawa ya, hidup dan mati. Jadi ketika kita telat, itu kita harus mengulangi siklus dari awal lagi. Nah, jadi kandangnya lalat itu di tengah itu, di sana ini disebut sebagai kandang pecinta gitu. Jadi ini perlu mendapat sinar matahari yang cukup, tapi nggak boleh kena air hujan. Nah, jadi memang butuh spesifikasi yang seperti itu. Kemudian si BSF ini lalatnya lucu. Si jantannya begitu kawin mati, terus betinanya ketika sudah bertelur terus mati. Dan ini harus segera dikeluarkan dari kandang gitu. Kalau enggak nanti bau kandangnya dan itu mengurangi nafsu lalat yang lain untuk bercinta. Konon katanya gitu. Nah, jadinya agak ribet Bu. Jadi di fase ini kayaknya tidak mungkin dilakukan oleh rumah tangga ya. Nah, yang mungkin dilakukan adalah yang di rak-raknya itu, ya kan? Persis ya, barangnya ya. Nah, ini silakan. Ininya boleh dititipkan di setiap rumah. Ya. Saya pernah melihara maggot itu selama 3 bulan dan betul, saya itu bisa merasakan yang namanya zero waste. Ya. Plastik masukkan ke sini, terus tadi saya punya sisa makanan. Kalau biasanya saya buang ke tempat sampah, langsung dibuangnya ke sini aja. Gitu. Karena di sini sudah ada maggot yang siap menghabiskan makanan. Nah kalau sudah besar, silakan ditukar di seperti ini. Saya tukar dengan maggot yang lebih kecil lagi, atau saya tukar dengan telur lagi misalnya. Jadi sirkularnya saya kira di situ kalau mau dipraktekkan di rumah tangga. Tapi ya ini. Tempat yang seperti ini perlu kita pikirkan bersama ya pembiayaannya ya. Makanya dari BSI pun kita memang pengen ke arah sini Bu. Cuman kita coba melamar jadi tukang sampah itu sudah sulit di Salatiga ya. Semua perumahan, semua kampung sudah punya tukang sampah. Jadi kita tidak bisa dapat iuran untuk membiayai tempat ini nantinya. Jadi akan sangat kejam gitu. Kalau Bapak Ibu nanti menganggap, loh kamu tuh bisa hidupi dari hasil maggotmu. Wah ini kacau. Nah, hasil panen maggot itu kan belum tentu cukup ya untuk menghidupi satu orang. Jadi gajinya itu harus disubsidi oleh iuran. Nah ini konsep yang nggak mudah makanya ya. Ketika kita mau serius di maggot, memang harus ada orang khusus di sini. Mungkin Ini bisa kalau biaya bikin kayak gini berapa Mas kira-kira? 200.000 ya kandangnya ya. Ya sektariumnya 200.000 aja. Oh tambah ini ya. Ya kalau raknya ya harga inilah ya, bisa pakai papan dulu. Kalau ember gini 20.000, 25.000. Baik, dan kalau misalnya ditaruh di situ, itu apakah berbau? Nah kalau soal bau itu jangan tanya sama tukang sampah. Oh iya enggak. Maksudnya kalau Saya kita sendiri ngomong, sudah ada baunya sudah enggak. Menurut saya itu enggak bau. kalau maksudnya kalau kita bicara tentang di rumah tangga kan supaya mereka tahu mereka Ya. harus expect yang seperti apa di bawahnya gitu. Betul. Nah itu tergantung pakannya kalau jawaban saya. Kalau pakannya memang sudah agak basi, mungkin 2 hari, 3 hari pasti bau ya. Makanya kita lagi belajar metode fermentasi gitu. Kalau fermentasi itu ya bau, tapi baunya bau seperti tape, kecut Anggur merah. gitu. Ya, betul. Tape lah kalau anggur merah gitu. Itu BSF kalau mabuk. Nah, tapi hebatnya di situ. Si BSF ini kalau yang asam-asam gitu itu masih doyan. Tapi sehingga belatung nggak doyan. Gitu. Jadi fermentasi ini bisa dicoba ya. Saya beberapa kali tinggal ember di banyak rumah-rumah, mereka diajari fermentasi bisa. Ya, jadi mudah-mudahan nanti peran bank sampah itu ngumpulin seperti ini. Maaf, peran ibu-ibu mengumpulkan seperti ini.
Kemudian yang ngasih makan maggot mungkin suaminya gitu ya. Kemudian bisa secara rutin ditukar di tempat ini, di lembaga pengelola sampah. Sebetulnya memang saya setuju, daripada kita ngangkut sampah sisa makanan ya, berat segala macam, yang ngangkut maggotnya aja. Maggot itu harga jualnya lumayan ya. Kemarin dari Dinas Pertanian dan Pangan ya, itu mengadakan pelatihan maggot dan itu dipakai untuk pakan lele ternyata. Sekarang itu por untuk pakan lele mahal. Jadi banyak juga sekarang pembudidaya lele yang budidaya maggot untuk menghemat pakannya. Jadi peluang pasarnya luar biasa ya. Bahkan bisa diekspor segala macam ya. Kalau misalnya kita punya syarat dan ketentuan dan volumenya besar gitu. Sekali panen maggot misalnya 100 kilo gitu ya. Jadi ini konsep yang bisa seperti ini. Setiap bak sampah mungkin kumpulin maggot 10-20 kilo, nanti disetorkan ke BSI, BSI kirim ke tempatnya sana. Itu skema yang ingin dikembangkan. Berkesinambungan. Berkesinambungan. Itu tapi kan pertanyaannya Mas Pujo, Pak Pujo itu tadi gimana caranya memotivasi gitu ya Pak ya? Gimana caranya supaya mereka yang di kompleksnya itu tertarik untuk semuanya punya maggot gitu? Ya, sebetulnya ini juga sih, ini butuh peraturan ya saya kira ya. Jadi kalau misalnya buang sampah organik itu misalnya dilarang atau ditunda, mungkin berawal dari situ dulu. Oh, iya. Karena pemerintah Kota Jogja pun itu agak lucu, kontainer sampah khusus sampah organik. Nah, jadi dari pemerintah sendiri kayaknya tidak ada niat untuk mengolah sampah organik ya. Dan di sebuah kota di Jawa Tengah itu memang nggak ada niat gitu loh. Kayak tema HPSN 2024 ini Mbak Irma ketawa. Apa sih sampah plastik dengan cara produktif? Sampah plastik itu cuma 20% mentok-mentok. Masalah kita tuh sama sisa makanan gitu loh. Tapi ya tadi dari pemerintah seakan-akan belum ada dorongan ke sana dan warga pun tidak akan tergerak kalau tidak ada insentif ekonomi. Nah permasalahannya kan selalu di situ. Nah tukang sampah kalau misalnya dia suruh melihara maggot, rasanya akan undur diri. Ngapain juga? Iya, saya sudah dapat bayaran cuma suruh buang ke sampah gampang gitu. Jadi kuncinya ada di pemerintah sebetulnya. Kalau pemerintahnya mau tegas gitu ya. Desa Mandiri Sampah ini konsepnya yang baru ya dari Mbak Irma ya. Jadi kalau setiap kelurahan, setiap desa itu punya peraturan seperti itu, sampah itu harus diolah di tempat. Ada subsidi dari desa, subsidi dari kelurahan untuk pengelolaan sampah, itu bisa jalan. Jadi memang ada peraturan yang mengharuskan ada pengolahan. Gitu. Kalau orang hanya mikir duitnya aja, orang nggak akan ngolah. Apalagi mohon maaf, bantuan komposter itu banyak sekali ya. Dan saya yakin 80-90% itu mangkrak. Kenapa? Nah kompos nggak laku ya. Kita sudah sampai membuat kompos, ya kan? Buat kemana ya? Mau dibuat kemana belum? Pemerintah pun nggak siap beli, ya lagi-lagi pemerintah kan. Nah jadi motivasinya yang jelas memang ada di maggot ini mas. Kalau bisa terintegrasi ini akan bagus. Mungkin bikin dulu, Mas Pujo bikin dulu sebagai tokoh dulu menunjukkan bahwa ini bisa jalan. Toh modalnya sekitar 200.000 dan bibit maggot mahal nggak? Bibit maggot. Nah, 1 gram telur itu harganya sekitar 3.000, 3.500. Itu kalau makannya bernutrisi tinggi, 1 gram itu bisa menghasilkan 2 kilo maggot. Jadi modal 3.500 bisa panen 10.000, 12.000. Gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti Mas Pujo dan Mbak Maya bisa bikin di rumah. Kan mau bikin rumah sana kan? Ya. Yang jelas kalau di Salatiga memang pengen kita coba Bu. Oh ya ini mungkin jadi bisa pilot kan kerjasama sama Mas. Kalau saya pribadi masih dipercaya jadi direktur bank sampah buat kampanye jadinya. Mobil itu tidak akan cuma untuk jemput yang anorganik. Terlalu sayang, anorganik itu sudah beres tanpa bank sampah. Tapi memang betul sampah organik inilah yang harus diutamakan gitu. Nah mudah-mudahan ini apalagi jadi tukang sampah berhasil. Iya. Karena kita bingung siapa yang mau bayar ya, tukang sampah sudah lengkap. Kita mau masuk kan nggak mungkin gitu. Padahal kita beroperasinya secara swadaya tadi. Baik, sip, mantap ini informasinya. Tepuk tangan untuk semua pembicara kita sore hari ini. Masalahnya waktunya sudah lewat 5 menit, saya sudah disenggol sama Bapak Minggu ini. Terus ini mau break dulu atau mau? Oh penyerahan saya datang nggak nih? Oh nggak datang ya sudah. Oke, saya ini minta Mas dan Mbak untuk bisa maju. Kita ada sedikit kenang-kenangan dari sekolah. Oh masih ada nanya? Oh nanti tunggu dulu soalnya udah mau pulang. Oh. nanti. Ini yang mau bicara dulu dikasih. Nanti kita pasti foto-foto. Jangan khawatir, foto itu adalah sebagian dari iman. Baris dulu.
Mas Baris. Orang yang Indonesia Baris. Baik, ini yang akan memberikan adalah Bapak Ibu dari Bapak itu pemegang tangan. Nanti kita foto masih ada sampahnya. Iya, bawa sampah satu-satu. Bantu dulu, silakan. Terima kasih. Oh boleh, ibu-ibu, bapak-bapak, mbak-mbak, adik-adik, mas-mas bisa maju ke depan. Kita mau foto bersama dengan pembicara yang luar biasa. Mari, mari, mari. Mbak Jessica nanti bisa diambil di depan karena souvenirnya bukan maggot, bukan. Monggo nanti silakan di sini biar diambil. Teman-teman, kita acaranya adalah istirahat. Kita mulai lagi acara di sini nanti dengan Pak Nugroho dihadir. Kita akan tepuk tangan dulu jauh-jauh dari Malang. Wah, kita mulai jam 7, tetapi nanti sebelumnya ada makan malam. Makan malam sudah mulai bisa diambil. Sekarang sudah ada? Belum kan? Nanti jam 6 sudah bisa sudah mulai. Nanti malam silahkan ke bandara sendiri ke bawah. Jadi nanti silahkan kita makan bisa di ruang yang tadi jam 6, setengah 7 boleh. Tapi jam 7 kita sudah mulai lagi sesi di tempat ini. Begitu ya teman-teman, sambil berpikir kira-kira besok saya mau masuk kelompok mana, mau diskusi dengan siapa gitu. Mulai dipikirin aja, saya pengen semuanya gitu, ya kan bisa sih. Ada yang strategi mau bagi tugas, silahkan monggo. Besok teman-teman akan bertemu dengan masing-masing narasumbernya untuk diskusi lebih dalam kalau pengen ada yang mau ditanyakan. Terima kasih untuk waktunya, selamat istirahat. Kita ketemu jam 7 malam di tempat ini. Terima kasih.